Oke, jadi gimana kita nanti update perkembangan si goblin dan treatment-treatmentnya. Yang pertama, itu yang harus kita jaga itu banyak belajar juga aku dari salah satu ikan kesayanganku yang satunya juga yang di rumah, namanya si Diego alias si kuningnya dari Fajar Reef. Itu aku belajar banyak cara gimana ikan tuh mau settle, ikan tuh mau perform itu satu itu dari. Buat teman-teman yang suka konten saya seperti ini, teman-teman bisa bantu subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lain. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Banyak ya dari teman-teman itu komen, kenapa sih kok review channel-channel koleksi punya orang lain terus? Coba dong sekali-sekali review channel koleksi sendiri. Oke, di konten kali ini kita bakal review salah satu ikan kesayangan ya, kesayangan punya aku, yaitu si goblin, Asiatica gondrong. Sedikit cerita buat teman-teman ya, jadi ikan ini tuh aku ambil sekitar setahun yang lalu. Setahun yang lalu aku ambil dari Bang Fis pas waktu Bang Fis mau main ke Pekalongan. Jadi aku ambil itu dulu masih di size 15 cm. Di harga yang waktu itu bisa dibilang cukup lumayan lah, cukup lumayan di ukuran segitu tuh cukup lumayan. Kenapa aku tetap berani ambil walaupun dia masih di size 15 cm? Karena di size segitu pun bakat gondrongnya itu terutama udah kelihatan. Walaupun dia dulu wet spotnya belum sebanyak ini. Nanti aku kasih foto before-nya. Jadi sekarang ini si goblin udah sampai di size mungkin sekitar 20 cm, 20 cm ke atas lah. Oke, jadi gimana kita nanti update perkembangan si goblin dan treatment-treatmentnya. Yang pertama, itu yang harus kita jaga itu banyak belajar juga aku dari salah satu ikan kesayanganku yang satunya juga yang di rumah, namanya si Diego alias si kuningnya dari Fajar Reef. Itu aku belajar banyak cara gimana ikan tuh mau settle, ikan tuh mau perform itu satu itu dari air. Air itu sangat berpengaruh teman-teman. Jadi buat si Diego itu aku banyak belajar tentang cara milih air yang bagus tuh gimana. Itu semua air udah aku coba, dari mulai RO, terus air aqua, terus air sumur, udah aku coba semua dan akhirnya ketemu di air gunung. Itu jadi aku 2 minggu sekali lah, 1 bulan 2 minggu sekali itu aku ke gunung. Ya nggak ke gunung banget sih, maksudnya ada temanku di sana yang kebetulan rumahnya di lereng gunung. Itu aku minta air dan nanti kapan-kapan aku bikin kontennya lah gimana perjuanganku ambil air itu. Jadi si goblin ini juga pakai air yang sama, jadi pakai air gunung. Nah, kita lanjut ke goblin lagi. Terus yang kedua itu PR-nya dulu ikan itu di mental. Nah, buat teman-teman itu kan pasti tahu ya, kalau ikan itu beli dari baru beli, maksudnya baru beli itu pasti kan kebanyakan sih, bukan pasti ya, kebanyakan mentalnya pasti belum jadi. Jadi dulu si goblin itu aku pertama beli, dia cuman sering dekar di bawah. Terus kalau ini dulu setiap aku pindah tank atau ganti settingan, cari settingan yang pas kan, sama cari settingan yang pas, dia setiap ganti tank pasti lompat ke atas. Jadi nabrak-nabrak tutup kaca sampai berapa kali itu, sampai bibirnya sampai sobek-sobek. Terus gimana sih aku cara naikin mentalnya? Ya cari settingan tank yang pas dulu, terus pakai dari substrat, terus pakai background apa, background semua udah aku pakai. Terus sama di kaca, itu pertama di kaca. Kalau di kaca tetap masih nggak mau, itu jangan diterusin dulu teman-teman, nanti malah takutnya mentalnya tambah drop. Terus mulai dari digoda-goda pakai cacing mungkin, terus pakan-pakan lain, dan akhirnya sekarang bisa sampai seperti ini. Terus sekarang lanjut di substrat ya teman-teman. Buat teman-teman yang lihat konten-kontenku yang kemarin yang review di galeriku, si goblin ini di galeri aku pakai background hitam sama substrat pasir malang hitam. Nah, di sini aku mau coba-coba dia gimana sih kalau di pasir hitam sama ini aku mix pakai silika putih. Mau lihat gimana dia warnanya, gimana dia performnya. Dan ternyata di sini di pasir yang seperti ini pun dia tetap mau perform. Mentalnya tetap lumayan lah, tetap bagus. Terus memang sih minusnya kalau di pasir putih ini, minusnya dia warna hitamnya agak sedikit pudar, jadi kayak sedikit abu-abu. Tapi dia wet spotnya jadi tambah terang. Beda dengan pasir malang hitam kemarin, dia warna hitamnya jadi pekat,
tapi white spotnya agak turun warnanya. Nah, buat tanknya aku menyesuaikan nih, karena si Goblin sempat lama itu pakai di tank 50 cm, karena dia sekarang sudah semakin panjang. Ini aku pindah di tank ukuran sekitar 70 cm. Terus untuk suhunya ya teman-teman, suhunya ini aku sengaja taruh di ruangan ber-AC, ruangan khusus ya, ruangan khusus ber-AC, karena menjaga agar suhunya tetap rendah, jangan terlalu tinggi. Mungkin kalau di ikan subtropis kan memang harus agak rendah suhunya. Terus buat lampunya ya teman-teman, buat lampunya itu aku nggak nyalain 24 jam sih. Aku nyalain pada waktu aku pingin lihat aja. Jadi bisa teman-teman lihat ya, ini tanknya masih tetap terjaga bersih. Karena untuk pakannya pun itu aku 1 minggu sekali baru kasih dia makan besar. Jadi setiap hari tetap makan teman-teman, setiap hari tetap makan, tapi porsinya sedikit-sedikit. Makannya bisa dari pelet, terus udang kecil, udang kering. Terus makan besarnya bisa cacing atau jangkrik. Terus untuk ganti airnya itu 2 minggu sekali, itu ganti air 70%. Yuk teman-teman, buat teman-teman yang mau mampir ke galeri kita, yuk mampir aja di Galeri Hex Snakehead di Jalan Kartini nomor 27-29 Pekalongan. Kita buka jam 12 siang sampai jam 10 malam. Kita ready banyak jenis cana dan juga pakannya. Dan buat teman-teman yang dari luar kota, kita juga bisa bantu kirim-kirim. Teman-teman yang mau order bisa cek video di Instagram Hex Snakehead atau order melalui WA di 0878 4233 8055. Pokoknya jangan sungkan-sungkan mampir, karena mampir di sini tidak harus beli. Mau sekedar main atau sharing-sharing juga boleh. Nah ini ya teman-teman si Goblin. Jadi untuk update perkembangannya, kalau dilihat sih gondrongnya sih tambah gondrong ya teman-teman, tambah gondrong. Karena dia juga size-nya kan tambah panjang kan, jadi fin-nya tetap mengikuti, dia tetap bertumbuh. Terus kalau dari white spotnya itu kelihatan banget, dia tambah banyak, tambah rapat. Nanti kan ada foto before-nya ya. Terus ini ikan itu pernah aku ajak kontes 2 kali teman-teman. Yang pertama itu aku kontes di Karawang, dia juara berapa ya? Juara 4 atau juara 5 aku lupa. Itu masuk juara 4 atau juara 5. Terus yang kedua aku bawa lagi ke Semarang. Itu nggak dapat nilai teman-teman. Ya dapat nilai cuman rendah, karena aku kan sempat belajar juga cara penilaian asiatica itu yang di kontes seperti apa. Karena di fin-nya itu butuh ada white spot juga. Lah si Goblin ini di fin-nya itu sama sekali nggak ada white spotnya, jadi hitam bersih. Jadi aku udah putusin ini untuk si Goblin nggak akan aku bawa ke kontes lagi, tapi tetap aku keep karena menurutku ya cakep lah, udah biar di galeri aja buat display. Terus kalau asiatica itu memang ada ciri khasnya ya teman-teman. Menurut saya itu ada ciri khas tersendiri di ikan ini. Mulai dari white spotnya mungkin, terus warna hitamnya yang pekat banget. Terus sempat berapa kali itu saudaraku sama teman-teman itu datang ke rumah main, nggak percaya kalau ini tuh ikan gabus. Ya mungkin karena itunya ya, white spotnya. Terus kalau ikan sana itu dia mau ngikutin tangan. Ya marilah kita buat cana ini semakin berkembang di Indonesia. Terus kita racunin semua teman-teman yang kita kenal tentang ikan cana ini. Yang belum tahu kita edukasi. Oke, cukup sekian review si Goblin kali ini. Next, kalau teman-teman ada ide silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau menarik kita bikin videonya. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia menonton video dan channelku ini. Tolong bantu subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain, biar yang lain juga pada tahu kalau ada ikan gabus seperti ini. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di konten-konten menarik selanjutnya.